Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Evolusi Hukum Siber Indonesia, Tantangan Kontemporer Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dinamika Transformatif Cybercrime. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Enok Tuti Alawiyah Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Informatika. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Geser. Ini. Di sini saya dan rekan-rekan saya, nama saya Rahma Yuliani Nisa, dengan rekan-rekan saya Ajis, Sifatila, dan Fahmi. Pada slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada latar belakang. Saat ini teknologi digital berkembang sangat cepat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet juga semakin meningkat di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, perbankan, kesehatan, dan pemerintahan karena dapat mempermudah berbagai aktivitas. Namun perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai kejahatan cybercrime yang semakin beragam dan sulit ditangani, seperti pencurian data, penipuan online, phishing, dan peretasan sistem. Oleh karena itu, hukum harus terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengatasi berbagai bentuk kejahatan digital yang terus berkembang. Di sini ada tujuan penelitian. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan melihat apakah hukum cyber Indonesia sudah mampu menghadapi ancaman baru seperti AI, phishing modern, dan serangan terhadap infrastruktur digital. Next. Landasan hukum cyber Indonesia. Yang pertama, UU ITE bekerja mengatur informasi dan transaksi elektronik serta mengatur berbagai tindak pidana cyber. Yang kedua, Undang-Undang PDP bekerja melindungi data pribadi masyarakat serta mengatur hak dan kewajiban pengelola data. Untuk mengatur aktivitas di dunia digital, Indonesia memiliki aturan utama yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Undang-Undang ITE ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik serta menjadi dasar hukum untuk menangani berbagai kejahatan cyber seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran informasi ilegal. Selain itu, ada Undang-Undang PDP, ialah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan. Undang-undang ini juga mengatur hak pemilik data serta kewajiban pihak pengelola atau penyimpan data tersebut. Jenis-jenis kejahatan cyber modern. Yang pertama, false data injection. Yang kedua, man in the middle. Yang ketiga, distribute denial of service. Yang keempat, advanced phishing. Yang kelima, deepfake and all-based crime. Cybercrime saat ini tidak lagi berupa peretasan sederhana. Pelaku pemanfaatan AI dan teknologi otomatisasi untuk melakukan serangan yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan menunjukkan bahwa ancaman di dunia digital semakin kompleks sehingga diperlukan keamanan cyber dan aturan hukum yang terus berkembang untuk mengatasinya. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian aturan hukum yang berlaku, khususnya ITE dan UU PDP. Selain itu, penelitian dilakukan melalui studi literatur sistematis dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jurnal, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum siber. Permasalahan data dan algoritma. Yang pertama itu tantangannya data scraping tanpa izin pelatihan AI menggunakan data publik dan kurangnya transparansi algoritma.
Yang kedua itu dampaknya pelanggaran privasi, sulitnya pembuktian hukum, potensi penyalahgunaan data. Perkembangan teknologi AI saat ini menghadirkan berbagai tantangan baru. Salah satunya adalah data scraping tanpa izin, yaitu pengambilan data dari internet secara otomatis tanpa persetujuan pemilik data. Selain itu, banyak sistem AI yang dilatih menggunakan data publik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai hak kepemilikan dan penggunaan data tersebut. Masalah lainnya adalah kurangnya transparansi algoritma di mana cara kerja sistem AI seringkali disulit dipahami oleh dan dijelaskan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas agar pengguna data dan teknologi AI tetap aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada forensik digital. Forensik digital digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik agar dapat digunakan dalam proses hukum secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu ada tahapan forensik digital, yang pertama ada akuisisi data, yang kedua pemeriksaan data, yang ketiga analisis bukti, dan keempat pelaporan. Tools yang digunakan juga bisa menggunakan STK Imager, EnCase, Autopsy, atau Wireshark. Kritik dan rekomendasi. Kritik 1, pendekatan masih reaktif. 2, regulasi terfragmentasi. 3, kompetensi SDM masih terbatas. Rekomendasi 1, audit transparansi algoritma. 2, penguatan laboratorium forensik digital. 3, peningkatan kompetensi aparat hukum. 4, implementasi Zero Trust Security. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penanganan kejahatan cyber di Indonesia. Salah satunya adalah pendekatan yang masih reaktif, yaitu tindakan biasanya baru dilakukan setelah terjadi serangan atau kebocoran data. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yaitu melakukan audit transparansi algoritma agar sistem digital lebih mudah diawasi, memperkuat laboratorium forensik digital untuk membantu proses penyelidikan kasus cyber, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum melalui pelatihan teknologi dan keamanan cyber, serta menerapkan Zero Trust Security, yaitu sistem keamanan yang mengharuskan setiap pengguna dan perangkat diverifikasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan akses ke suatu sistem. Kesimpulan. 1. Cybercrime berkembang lebih cepat. 2. UU ITE dan UU PDP masih memiliki berbagai celah. 3. AI menimbulkan tantangan hukum baru. 4. Diperlukan sinergi antara regulasi, teknologi, dan penegakan hukum. Kesimpulannya, hukum cyber di Indonesia perlu terus diperbarui agar mampu menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor teknologi menjadi kunci terciptanya cyber nasional. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerikut nggak, Gil? Berikut nggak, Gil? Cek dulu, cek.